luhutna oras nang manami luhutina nami luas ni bulia arungingan at tabi sa tamulay ma parsobaut tatu debata Puji debata marhiti na maret behita sian bukwete nomor 12 ayat sada. Asiniro hama dihamu dohot dame sian debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus. Amin. Turpukta di manogot nyarion anienet sian ayat harian sian almanakta HKBP ima natar surat di Jeremia bidu 40 ayat 10 sada. Jeremia bidu 40 ayat 10 sada. Tadi koma anakmu akan natari nilapin asa ahu panguluhon nasida jala marhaposan tuahu do perempuan akka nama kabaluhoko. Tinggalkanlah anak-anak yatimmu, aku akan menghidupi mereka. Biarlah janda-jandamu menaruh kepercayaan padaku. Ido yang go sahat. Tidak ada yang terluput dari pandangan Tuhan. Toranggo hatani dibata apa ngotok kita. Firman Tuhan dengan sangat jelas telah mengingatkan kita bahwa setiap perkataan ataupun perbuatan kita tidak ada yang terluput dari pandangan Tuhan. Ia Maha tahu dengan segala apa yang kita ucapkan, berdasarkan apa yang kita pikirkan, dan Dia Maha tahu dengan apa yang kita lakukan. Kalau Tuhan memperingatkan kita melalui firman-Nya, sesungguhnya Tuhan menginginkan agar manusia mampu menguasai dirinya, mengerajai dirinya, mengerajai pakkatayonna, mengerajai pangalahona. Orang yang menguasai dirinya adalah orang yang tahu kelemahannya, orang yang mengetahui keterbatasannya. Karena memang orang yang menguasai dirinya lah yang juga mampu menguasai apa yang dia katakan dan menguasai apa yang dia lakukan. Orang yang menguasai dirinya yang menyadari bahwa dia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Tapi bersama Tuhan dia mampu melakukan hal yang baik di tengah-tengah kehidupannya. Peringatan agar menguasai diri itu sesungguhnya yang diingatkan Tuhan kepada umat pilihannya bangsa Israel. Orang dosa sitongna debata marhitia kapanurirangna paingoton bangsoi asa marsigantung tu debata. Jangan mengandalkan diri dan kekuatannya. Jangan mengandalkan kekuatan bangsa-bangsa lain, karena sesungguhnya itu tidak ada artinya di hadapan Tuhan. Tapi karena kekerasan hati mereka, karena mengandalkan kekuatan mereka sendiri, sehingga Allah menegur bangsa itu marhiti-hiti panurirangna. Bahkan Allah akan mendatangkan hukuman atas pemberontakan mereka kepada Tuhan, kepada bangsa yang berdosa melalui perkataannya dan perbuatannya, kepada bangsa yang tidak peduli dengan peringatan Tuhan. Allah mengasihi umatnya, namun dalam kasihnya juga Allah menghukum umatnya karena kesalahan mereka, karena pemberontakan
mereka. Karena itu jemaat yang terkasih, nang pe manghuhum di batali, manghuhum di bana di bagasan holongna. Allah menghukum bangsa Israel, tapi secara khusus melalui nats kita ini juga Allah melalui Nabi Yeremia menubuatkan juga hukuman kepada bangsa Edom. Bangsa Edom adalah keturunan Esau yang mempunyai sejarah permusuhan dengan bangsa Israel. Orang dore bata paingoton marhite panuriran Yeremia bahwa bangsa Edom juga tidak terlepas dari penghukuman Tuhan. Bangsa yang terlalu sombong, bangsa yang tidak peduli dengan peringatan Tuhan, dan Tuhan akan menghukum mereka di dalam kesombongan mereka. Terlalu sombong dengan apa yang mereka miliki. Kota-kota mereka yang terletak di atas batu karang dianggap tidak dapat ditembus oleh lawan. Mereka merasa punya pertahanan yang kuat. Karena itu mereka diperingatkan untuk meninggalkan kejahatannya. Jika tidak, maka hukum Tuhan akan berlaku untuk bangsa itu. Bangsa Edom tidak akan terluput dari hukuman Tuhan. Bahkan hukuman itu akan membuat negeri itu tidak akan bersisa lagi. Menghukum debata, Allah menghukum karena kekerasan hati mereka, karena ketidakpedulian mereka. Tapi di dalam hukumnya juga ternyata Allah menunjukkan kasih-Nya, menunjukkan kepeduliannya, termasuk kepada para anak yatim dan kepada para janda dari bangsa itu. Allah melalui Nabi Yeremia mengingatkan bahwa Allah akan menghibur, akan memelihara kehidupan para anak janda dan yatim itu. Janda dan anak yatim seringkali menjadi kelompok yang tidak diperdulikan, menjadi kelompok yang diabaikan. Namun firman Tuhan mengingatkan, Allah peduli terhadap kehidupan mereka. Allah memberikan perhatian terhadap mereka. Allah memberikan yang terbaik untuk masa depan mereka. Dan yang pasti juga Tuhan mengingatkan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan, menunjukkan kepedulian kita kepada orang-orang yang tidak dianggap atau yang disisihkan oleh dunia ini, termasuk anak yatim dan para janda. Bagaimana hidup kita terpanggil menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Gabi habauran di pasu di dibata paturuhon asini roha tua kana mabalu doho tua kana sopot somarama somarina. Karena bagaimanapun kita hidup adalah karena kasih-Nya. Kita hidup adalah karena anugerah-Nya. Kita hidup adalah karena kemurahan Tuhan. Kalau di satu sisi Tuhan mengingatkan kita untuk tidak bersikap sombong dan angkuh di hadapan Tuhan, karena kesombongan dan keangkuhan tidak akan membuahkan apa-apa. Tapi di sisi lain Tuhan juga mengingatkan kita, sama seperti Tuhan yang peduli kepada orang yang menderita, yang tidak dianggap oleh dunia ini. Laustan jodoh nak kita dari habauran nih pasu-pasu di tonga-tonga nih pargalana di mulut tahun. Karena hidup kita sesungguhnya tergantung kepada Tuhan. Kan itu mari merendahkan hati kita. Tapa tuto rumah dirita. Tuh kata Yesus beta kas do pai ngotok kita laus muluna gabe tihuan na macai arga. Dina paturuhon hase rebo niroha. Dao gijang niroha siya mulut taon. Letahan muluhon ma hase rebo niroha. Tapaturuhon mangolu para sinirohaon ala tungolu si somonido kita tajo. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Bapa di dalam surga, Bapa yang kami puji dan sembah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Atas setiap kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami hari demi hari agar hidup kami diperbaharui.
Engkau mengingatkan kami agar menjauhi kesombongan dan keangkuhan, untuk tidak mengandalkan diri, kekuatan, atau apapun yang ada pada kami. Tapi Engkau mengingatkan kami untuk mengandalkan Engkau, Tuhan. Karena Engkau yang menjadi sumber berkat, sumber kekuatan, sumber hikmat dan pengertian dalam kehidupan kami. Dengan mengandalkan Tuhan, kami semakin mengerti untuk melakukan yang terbaik, baik melalui perkataan dan perbuatan kami, menguasai hati dan pikiran kami. Kebenaran firman-Mu juga mengingatkan kami sama seperti Engkau yang peduli terhadap orang-orang yang sering kali tidak dianggap di tengah-tengah dunia ini, para janda dan anak yatim. Demikian Tuhan, Kau mengingatkan kami agar menaruh peduli, tapi habauran di pasu-pasu tunasida, di tonga-tonga di pardalanan di ngudunannya. Itu ngurusi songonido kami tarjo. Karena itu Tuhan, ajar kami untuk hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan hingga pada saat ini. Ajar kami untuk memakai setiap kesempatan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak hingga orang dewasa, dimanapun mereka berada dengan segala aktivitas mereka. Biarlah kebenaran firman-Mu hari ini juga yang mengingatkan setiap jemaat-Mu untuk senantiasa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam kasih Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.